Kalau aku lebih mentransfer apa yang ada di desa, apa yang terjadi di kebun ke pengunjung gitu. Aku nggak bisa mendirect. Ini rasanya nanti kayak jahe ini, nggak bisa gitu. Dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah hard selling sing jual gini. Di Instagramku tuh nggak ada sing harganya ini segini, nggak ada. Aku lebih ke sharing satu, habis sharing lagi gitu. Malu ya kalau jualan, malu ya kadang itu. Nggak ini ya, aku tuh nggak pinter berjualan sing, weh nanti rasanya kayak gini mempengaruhi. Aku cukup menceritakan pengalaman itu, terus nanti akan terkoneksi sendiri. Nah itu menemukan si penikmatnya sendiri. Penikmat sendiri. Jadi tugasku itu cuma mengantarkan cerita yang dari di kebun sampai ke roasting. Ya udah, rasa itu tergantung peminumnya atau Mas. Nah, menurutku ketika di bisnis sebelah kita harus memilih, kita mau nanam pohon yang 3 bulan panen atau 2 tahun panen gitu. Nah, ketika kita mulai, kita harus tahu dulu itunya dulu, startnya apa dulu. Jadi kalau mau misal mau panennya misal 3 bulan lagi, wah bisa. Panggil influencer, jual sing gampang di pasar ada, bisa. Tapi apakah nanti bulan keberapa pasti turun, pasti. Apalagi sebentar lagi puasa toh, nah itu pasti turun. Nah, yang aku lakukan kan ini kan bukan sesuatu yang instan loh. Aku buka 2013, baru berasa itu 2015 atau 16 itu loh. 3 tahun. Iya, jadi yo panjang, harus sabar. Harus sabar nih, nggak sabar wah keok. Itu Mas harus sabar ya. Set untuk sabar, kemudian tahu bahwa ini akan 3 tahun kemudian bisa running, itu by research atau enggak, Mas. by feeling? Jadi, dapat yang penting kita bikin sesuatu sing kita senang gitu loh. Jadi ketika kita bikin karya atau bikin sesuatu ya basicnya karena kita seneng dulu gitu. Oke. Itu pijakan. Jadi energi yang tadi utuh stabil itu karena itu. Jadi kayak misal bayangin Dewa 19 atau Sheila on 7, dia dari panggung ke panggung dia lagunya itu terus ganti-ganti, paling aransemen diganti-ganti. Tapi kenapa mereka nggak bosen? Ya karena dia seneng. Sama ketika aku melakukan ini bertahun-tahun, tiap pagi bangunnya pagi jam segi, udah ritmenya udah hafal. Jadi bangun tidur nggak ada sing aduh ini harus buka, nggak ada. Buka aja itu. Karena tadi itu menyukai, ada laku di situ ya. Ngelakoni atau bagian dari laku hidupnya Mas. Iya, udah ini udah kayak di darahnya itu udah ada di sini. Untuk mendapatkan poin bahwa nggak jadi tekanan tapi kemudian bisnisnya running itu gimana Mas? Gak ada tekanan tapi bisnis jalan, tetap jalan. Itulah, itu ketika kita bikin sesuatu yang beda ya, maksudnya sesuatu yang di luar pakem orang akan menoleh itu loh. Oke. Terlepas itu punyaku jelek atau bagus, tapi ketika beda kan, kok mana bro, loh kok nggak pakai mesin, loh kok nggak pakai susu, orang kan noleh. Tapi kalau dengan udah buka baru, warung kopi baru, jualnya sama yang lainnya, ya akhirnya bertarung. Orang nggak notice, orang paling lewat, ya, kopi baru ya, wedor, nggak ada sing, pokoknya aku itu. Nek aku sih nganggapnya gitu, orang datang sini lewat itu apa kayak kok rame-rame. Pernah kok ada pengunjungku rumahnya sini toh, deket sini, heran kenapa kok sini rame gitu. Dia udah lewat berkali-kali, terus akhirnya datang ngopi. Ternyata ini yang bikin rame karena ngobrol sama pengunjung. Sampai ketemu value yang unik itu dan jadi pijakan buat Mas Pepeng, itu berangkat dari mana? Ada influence atau pengaruh? Pengaruh. Kalau pengaruhnya tetap Mas Yusuf, aku dari pergerakan warung-warung kopi di Jepang. Jadi kalau saya kiblatnya Jepang. Kalau beberapa warung kan mungkin kiblatnya kayak Australia atau Skandinavia gitu. Kalau aku lebih ke Jepang. Kenapa Jepang? Karena minimalis gitu loh. Jadi warung kopi di Jepang itu rata-rata tak perhatikan itu hanya cuma 1 atau 2 orang
yang ngerjain, yang mengelola. Persis di sini juga ya? Gimana? Persis, nah aku mengaplikasikan itu. Jadi kayak misal Beerpon Espresso, terus ada lagi About Life Coffee itu kecil, cuman pos sapam gitu. Terus ada lagi Onibus itu cuman ada 2 orang, brewing sama roasting udah gitu. Terus ada lagi, ya banyak lah. Aku datengin warung-warung kopi yang wah ini harus tak datengin. Nah itu aku kiblatnya ke situ. Nah pola itu aku adopsi di sini gitu. Sing di kopi itu cuma 3 orang, aku, istriku sama stafku masih Sigit, udah 3 orang ngerjain semuanya, mulai dari roasting, bungkus, sortir, handle customer, kayak gitu. Langsung milih kopi dan mencari petani yang milih kopi, cupping gitu, terus harus datang ke kebun reguler, ngobrol sama mereka, apa kendalanya, kayak gitu-gitu kita kerja sendiri. Tapi kan ini beresiko Mas, bisnisnya nggak akan membesar atau emang didesain menjadi bisnis? Pilihan. Itu pilihan. Nah, apa yang dipilih Mas? Bisnis ini nggak bakal besar. Dan memang nggak didesain menjadi besar? Nggak bakal besar. Aku udah yakin bisnis itu nggak bakal besar. Cuman ini mencukupi. Nggak besar tapi mencukupi? Oh, sangat mencukupi. Sangat mencukupi. Ketika kita hanya, kenapa orang akhirnya bikin bisnis yang akhirnya terus, nah pola orang di Indonesia, di kolong langit Indonesia itu rata-rata ketika bikin bisnis gini rame terus ayo diadopsi. Energinya nggak ada. Energinya jadi kepecah-pecah itu. Aku ibarat kayak mobil ya tangkinya cuma muat 20 liter ya wes 20 liter aja. Jalan dengan kapasitas itu. Gunain yang 20 liter itu efektif gitu. Kalau aku bikin cabang gini udah nggak bisa, energinya nggak ada. Dan nggak jadi pilihan Mas Pepeng untuk itu? Nggak ada, aku nggak mau. Aku nggak mau orang datang ke sini itu cuma dapat kopinya tok itu, aku nggak mau. Dia harus pulang itu dapat sepaket, ada ceritanya, ada interaksinya, ada pengunjungku. Kayak misal hari ini ada yang datang dari Surabaya. Persis ya. Di Surabaya dia mau ngecek kontrakannya, terus dia tahun depan akan pindah ke sini. Itu aku lupa ya. Oh ternyata dia pernah ke sini ya. Wah aku jadi nah memori itu yang akhirnya yang membuat aku menjadi istilahnya menolak tua itu. Karena ketemu orang baru terus ya. Itu kan bagian dari customer relationship ya, menjaga hubungan baik dengan si pelanggan itu dengan cara apa Mas Pepeng punya koneksi yang demikian intens dan intim kan tadi kalau ngobrol. Iya, itu gimana? Ingatannya kan berarti harus tajam banget ketemu orang. Wah, dulu di sini nih. Dari kopi. Oh, dari kopi. Dari kopi aku tanya. Misal kayak tadi tuh. Aku lupa, bapaknya tadi ternyata pernah kesini dan dia punya alat kopinya, dia udah hafal. Mas aku kemarin ngopi Pak Jarwo, ya hafal, terus Malino udah hafal. Oke, singkirkan itu berarti kamu peminum kopi yang aku periode bulan ini kopinya ini. Kamu harus nyoba Yellow Caturra. Kopi ini baru. Bener, dia datang ke sini langsung nyoba Yellow Caturra. Mas Yellow Caturranya Mas. Loh, tahu ya langsung tahu. Gitu. Langsung relate karena aku dalam periode 1 tahun kopiku cuma itu Mas. Aku cuma ada 9. Jadi kalau ada kopi 1 ya paling itu reguler gitu. Ya. Dari ke-9 kopi itu udah reguler dan misal kayak Pak Jarwo, Malino, terus Senggani Ibu Murti itu udah reguler. Jadi kalau orang datang pasti minum itu pasti akan bosen gitu. Makanya terus aku ada 1 kopi reguler yang mereka nggak bosen gitu. Mereka akan datang kembali lagi. Dari 1 kopi baru itu dia akan mencoba lagi. Wah kemarin aku nyoba kopi Pak Jarwo di rumahku kok rasanya kayak gini-gini. Nah obrolan itu muncul lagi, keluar lagi. Mas kamu grindernya pakai apa? Kayak gini. Itu yang aku kangen dari sebuah warung kopi itu. Harusnya harusnya kayak gitu. Mimpinya Pepeng. Dan gitu. Ini sebenarnya mewujud kan, bahwa orang datang mendapat full package tadi. Cerita, nggak hanya dapat kopinya, value yang ditawarkan oleh Mas Pepeng dengan cerita para petani di kopi itu. Makanya terus ketika pulang itu nggak cuma dapat memorinya, nggak cuma dapat rasa, tapi dapat kayak gini ya gitu. Aku ada salah satu pengunjung Pak Dokter Sopo dari Surabaya. Karena dia ngefans sama kopi Padusi. Dia terbang dari Surabaya ke Solo. Mas aku udah sampai Padang, aku bisa minta nomor teleponnya petaninya. Oh boleh, tak kasih. Dia datang ke sana terus foto selfie. Wah segitunya ya. Segitunya orang terhadap ceritanya bahwa yang aku bikin itu bukan narasi yang dibuat-buat, emang real. Ini nyata itu.
Nah, di kopi adalah kalau aku lebih mentransfer apa yang ada di desa, apa yang terjadi di kebun ke pengunjung gitu. Aku nggak bisa mendirect. Ini rasanya nanti kayak jahe, ini nggak bisa gitu. Ada orang Inggris datang ke sini ngicipin kopi Huta Batak. Dia bilang ini kayak marijuana. Lah aku nggak tahu marijuana. Aku belum tahu marijuana. Referensi orang beda-beda, Mas Wisnu. Jadi aku nggak bisa mendirect nanti rasanya kayak gini nggak bisa. Aku yang bisa direct cuman kopi ini dari ini mana? Ceritanya gini, ya rasa kamu yang menentukan sendiri gitu. Aku cuman ini rasanya kayak gini, basicnya kayak gini. Nek misal kamu ganti air nanti akan rasanya beda. Nah itu makanya orang-orang akan datang lagi. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar itu loh. Aku dengan airnya yang mereknya ini, mereka coba pakai misal merek lain ini, Mas kok beda ya gitu. Ya nggak apa-apa. Kopi nggak harus sama kok. Ketika aku bikin karya dan kopi itu karya ya, dan kopi itu udah di tangan konsumen, kita udah nggak punya hak untuk nggak punya hak, Mas Wisnu. Iya. Kayak penulis kan, ketika tulisan sudah terpublish ya itu penulis mati kan. Jadi itu punya pembaca kan. Jadi kayak misal lagu atau penulis itu, ya karya itu akan mewakili dia gitu. Nah sama kayak kopi, ketika aku bikin kopi, ya terserah, ini aku cuma mendirect bahwa ini kopi ini cocok buat kamu, ini nggak cocok buat kamu gitu. Seperti itu ya Mas. Ya, kekuatan cerita yang jadi value di klinik ini Mas Pepeng sadari dan kemudian terbangun itu dari mana? Sebetulnya apa ya? Karena basicnya saya nulis ya awalnya ngeblog. Saya kan era-era ngeblog 2000 ya Ndoro Kakung, Mbak Ainun, terus apa lagi ya? Ya Masiman, blogger-blogger itu. Nah, aku basicnya dari situ. Aku dari menulis dulu. Ketika udah menulis, tulisan itu ketika aku posting di mana itu di blog, nggak ada penulisnya, pada pergi. Karena orang udah microblogging tuh sekarang. Ya, pindah ke sosial media pakai platform. Nah itu terus akhirnya Instagram, aku dikenalin istriku itu soal Instagram itu 2015. Coba pakai Instagram karena kamu bisa lebih cerita, lebih detail gitu. Nah aku membawa microblogging itu ke Instagram udah. Dan dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah hard selling sing jual gitu. Di Instagramku tuh nggak ada sing harganya ini segini, nggak ada. Aku lebih ke sharing satu, habis sharing lagi gitu. Malu ya kalau jualan, malu ya kadang itu. Nggak ini ya, aku tuh nggak pinter berjualan sing, weh nanti rasanya kayak gini mempengaruhi. Aku cukup menceritakan pengalaman itu, terus nanti akan terkoneksi sendiri. Nah itu menemukan si penikmatnya sendiri. Jadi tugasku itu cuma mengantarkan cerita yang dari di kebun sampai ke roasting. Ya udah, rasa itu tergantung peminumnya atau Mas Wisnu. Pasti ada godaan. Ini kan Mas Pepeng menjaga ini tetap kecil, meskipun kecil tetap menghidupi lah. Godaannya pasti gede. Ada yang mau invest, ada yang mau ngajak. Nah itu gimana meyakinkan diri sendiri untuk tidak tergoda ke situ dan still dengan konsep yang Mas Pepeng perjuangkan? Pertama, kita harus selesai dulu sama kebutuhan kita. Selesai dengan kebutuhan itu maksudnya gimana? Ya utang udah nggak ada, terus apalagi kebutuhan yang mau diinginkan itu udah nggak ada. Jadi ketika kamu masih ada tekanan dari di luar itu akan godaan gede. Suatu hari ada investor, salah satu investor itu dari US datang ke sini, dari California ke sini, ngajakin untuk joinan beli mesin roasting yang lebih gede. Dulu aku pakai 1 kilo, dia nawarin pakai 25 kilo. Ya ketemu langsung gitu, terus ngasih uang, ini uangnya segini. Wah, banyak banget aku. Terus nanti kita gini. Oh, berarti aku kerja sama kamu apa gitu. Ya kita kerja sama. Loh, iya, berarti aku kerja sama kamu. Wah, nggak mau aku. Karena pekerjaan yang memilih Mas Pepeng kan. Iya, nah terus itu aku sempat ngobrol sama istriku. Kalau kamu ngambil ini, ya habis kamu. Mendingan idealis saja. Idealis memang mahal sih. Dan beresiko juga kan? Beresiko banget. Jadi ketika udahlah nggak pakai itu nggak apa-apa. Terus ya udah aku pakai mesin 1 kilo kan, nabung ngumpulin.
baru 2018 baru bisa beli yang lebih gede kayak yang tadi itu Mas. Iya, aku lihat tadi. Nah itu terus ya itu udah cukup lah. Nah kalau saat itu kebutuhanku belum selesai, belum terpenuhi, aku masih ngutang, aku masih harus sewa ini, itu tak ambil pasti tak ambil. Tapi kebutuhan saat itu, udahlah, yang penting cilik wala, yang penting iso jalan gitu, nggak sing ngoyo. Dan itu ketemu bisa. Karena memang dijalani kan? Karena ada jalan yang ya, harus dicari. Karena jalan itu. Terus kedua, karena kita kecil. Dengan kecil lincah kita mau ganti-ganti. Saya masuk yang tadi tuh. Iya, jadi mau ganti. Switch besok, itu mudah ya jadinya. Wah, gampang banget. Beda sama warung-warung ya? sing gede ya. Gede itu misal kayak ya sing jual pizza itu kan akhirnya di pinggir jalan gitu karena ya ini gede banget viskosnya, kosnya gede. Iya. Nek tempatku kan kecil, tak handle sendiri, kerjain sendiri, capek ya istirahat gitu. Terus bahkan awal-awal pandemi kan aku orang yang mau datang harus reservasi dulu. WA, oke, kamu jam berapa kesini? Jam segini, oke, kamu berapa orang? Ini. Aku tak kasih menunya, kopinya ini, rotinya ini, tinggal milih yang apa. Oke, nanti ngobrol di sana, oke. Nanti jam 10, Mas, kamu punya waktu cuma 20 menit. Nanti setelah itu kamu gantian. Karena ada yang menunggu untuk masuk. Itu efektif itu awal-awal. Awal-awal efektif karena yang aku butuhkan sebetulnya bukan jumlah uang yang masuk, bukan jumlah gelas yang aku jual, tapi aku bisa menyerap energi yang orang-orang yang datang itu. Itu kayak ngecas lagi tuh. Ibaratnya aku udah, aduh udah lemes ini nggak ketemu orang itu, nggak ada obrolan gitu, terus ngobrol sama istriku ya paling ngobrol sama istriku biasa, tapi harus aku itu orangnya tipenya sing dapat energi dari orang yang datang itu. Ada cerita, ada gosip apa itu. Oh kayak gini ya. Bikin rumah itu juga dari obrolan-obrolan gitu. Oh ternyata di rumah pun tetap bisa berkarya. Asal ya kita harus menemukan solusinya sendiri sih. Ya. Caranya itu Mas Wisnu. Gitu. Ini menjadi kecil dan kemudian lincah dan bisa beradaptasi sekarang jadi sesuatu yang menarik ya. Dan menurutku itu kayaknya solusi. Sekarang cerita-cerita besar kan kayak roboh ya. Oh iya. Lalu gambaran sebuah usaha yang gigantik itu kan juga sekarang mengerikan juga. Sekarang orang balik ke yang kecil, melayani yang di sekitarnya. Iya. Itu temuan yang Mas Pepeng dapat di pandemi ini. Atau memang dari awal Mas Pepeng melihat itu sebagai pandemi salah satu nih membuat kita menjadi kayaknya segini aja sehari misal nyeduh 10 orang aja udah cukup kok itu. Ketemu 10 orang aja udah cukup gitu. Itu selamat tinggal keserakahan berarti. Nah itu makanya itu belajar iya bener serakah itu. itu makanya nek ngejar misal ada penjualan harus jual segini segala macam. Kembali lagi kebutuhanmu berapa. Jadi nek misal kebutuhanku aku cuma ada 2 orang, 1 orang staff, kayaknya segitu udah cukup sih. Nggak harus yang buka sampai malam, nggak harus mengorbankan waktu sama keluarga itu. Waktu keluarga itu kan nggak bisa diulang toh. Anakku kelas 5 itu kayak seumur hidup cuma sekali toh. Ya harus efektif itu. Hari ini anakku lagi senang badminton. Habis jam 4 itu dia udah turun. Ayo badminton. Wah, ayo. Itu harus dulu. Iya, tutup. Warungnya. Harus langsung Mas bayar dulu. Closing udah langsung tutup Mas. Aku badminton dulu ya. Dan customer memahami itu bagian dari cerita yang mereka bawa pulang juga. Iya, itu makanya nggak ada orang, wah ditinggalin dodol ya orang apa. Itu bagian dari keunikan yang kayak tadi Mas Wisnu lagi datang, aku lagi Zoom gitu. Pelajaran olahraga dari bawa pulang. Olahraga itu Mas, repot itu. Terus ya udah itu jadi bumbu keseharian di rumah itu. Ya dan itu tercermin di sini ya. Jadi nggak sing muluk-muluk sing kayak misal viral atau terus diliput majalah apa itu efek itu. Itu bukan tujuan. Dudu sing tujuan. Ya. Wah, harus begini harus begitu enggak? Itu efek aja. Enggak usah, itu efek aja nih misal orang meliput terus orang instastory itu efek aja. Nggak harus yang Mas nanti dan instastory ya nggak usah. Jadi ketika dia orang datang pasti ngeposting ya udah pasti. Ada titik di mana Mas Pepeng merasakan efek dari orang datang atau liputan atau yang membuat berita ini jadi mempengaruhi? Mas Pepeng kan tadi merangkum semua yang diusahakan ini kan start dari small dan tetap small dan punya sesuatu yang mau
jaga di ekosistemnya, memberi trust kepada orang, lalu dengan itu ada sustainability. Nah, bisnisnya gimana? Apakah kemudian mengikuti otomatis atau ada resiko juga yang nggak bisa dihandle? Ya pasti ada kok Mas. Sesuatu yang kita kerjain secara sungguh-sungguh, yang kita kerjain secara tulus, itu nggak usah pamrih gitu, nggak usah wah harus ini jual ini, nggak. Ya nothing tulus saja. Ya apa ya, pasti dia akan kembali kok. Itu akan sesuatu yang kita berikan ke orang lain atau berikan ke itu akan kembali lagi ke kita, dan itu nggak terduga. Bisa tiba-tiba dia datang banyak, tiba-tiba nggak datang, atau tiba-tiba datangnya dikit.